Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Amelia Putri dengan NIM 2010901019 dari kelas PI 1. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Uyun MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah beliau. Baiklah, sebelumnya, di sini saya akan membahas tentang pengetahuan mengenai psikologi pendidikan. Tetapi sebelum memasuki pembahasan tersebut, saya akan menjelaskan sedikit apa sih psikologi pendidikan itu. Jadi, psikologi pendidikan itu menurut Uyun dan Warsah dalam buku Psikologi Pendidikan tahun 2021, psikologi pendidikan merupakan sebuah studi yang sistematis dari berbagai proses dan faktor yang terlibat dalam pengajaran atau kegiatan belajar seseorang. Nah, sedangkan dalam buku tulisan bersama tentang psikologi pendidikan oleh Mahdalena dan kawan-kawannya tahun 2020, dijelaskan bahwa psikologi pendidikan merupakan subdisiplin psikologi yang menyediakan rangkaian sumber riset untuk membantu seseorang dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan ini merupakan cabang psikologi yang dalam penguraian dan penelitiannya lebih berfokus pada masalah pertumbuhan dan perkembangan anak yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Baiklah, nah itu tadi sedikit penjelasan definisi tentang psikologi pendidikan. Nah, sekarang mari kita memasuki pembahasan yang akan saya bahas tentang pengetahuan mengenai psikologi pendidikan. Yang meliputi pertama ada ruang lingkup, yang kedua ada teori belajar, yang ketiga ada peran psikologi terhadap pendidikan, dan yang terakhir ada manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Baiklah, kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang ruang lingkup psikologi pendidikan. Jadi, psikologi pendidikan memiliki ruang lingkupnya yang menjadi dasar dan batas atau yang membedakan dengan keilmuan psikologi lainnya. Menurut Sumadi Suryoboruto, ruang lingkup psikologi pendidikan memiliki beberapa macam. Yang pertama itu ada pengetahuan. Nah, pendidik atau guru perlu memiliki pengetahuan yang lebih untuk memberikan pengajaran pada anak didiknya. Proses belajar mengajar memberikan dampak secara pengetahuan atau kognitif pada peserta didik yang awalnya tidak tahu tentang materi yang diberikan menjadi tahu. Guru atau pengajar perlu memiliki pengetahuan tentang metode pembelajaran dan pengetahuan lainnya tentang masalah yang mungkin ada pada peserta didik. Pengetahuan tentang aktivitas, jiwa peserta didik, intelijensi, kepribadian, karakter individu, bakat peserta didik, tumbuh kembangnya, pembinaan disiplin di dalam kelas, motivasi belajar, perilaku guru, strategi belajar mengajar, dan masalah khusus dalam pengajaran dan pendidikan. Yang kedua itu ada pembawaan. Nah, proses pembelajaran yang interaktif dari guru akan memberikan motivasi dan respon positif dari anak didik saat proses belajar mengajar. Pembawaan dimiliki seseorang pengajar sebagai gaya penyampaian materi, konsep pengajaran selama berada di kelas, dan juga diperlukan untuk mengubah suasana yang menstimulus siswa selalu aktif akan meningkatkan kualitas hasil pembelajarannya. Yang ketiga itu ada perkembangan siswa. Nah, guru ini mempengaruhi perkembangan siswa dari tingkah laku yang ditunjukkan ketika di kelas, ketertarikan atau keaktifan saat mengikuti pelajaran, hasil yang didapatkan ketika tes, dan juga perkembangan siswa yang tampak dari sikap, cara berbicara, interaksi dengan guru dan temannya. Semua itu merupakan hasil dari pembelajaran. Perkembangan yang positif jika dilihat kemajuan siswa dalam interaksinya maupun intelijensinya meningkat ke arah yang baik. Berikutnya ada pengukuran pendidikan. Pengukuran pendidikan ini merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap peserta didik setelah mendapatkan proses pembelajaran dalam waktu tertentu untuk mengukur perkembangan pendidik yang telah didapat.
Selanjutnya itu ada transfer belajar, pembelajaran dengan sistem dan interaksi yang baik dan positif dengan komunikasi yang menyenangkan antara guru dan anak didik menyebabkan anak didik menerima ilmu diberikan dan menyukai gurunya. Namun, jika interaksi dan komunikasi guru pada siswa kurang baik, maka siswa akan menjadi tidak suka dan menunjukkan sikap yang negatif. Nah, sikap yang positif diajarkan dan diterapkan selama di sekolah akan dimiliki oleh siswa seperti yang awalnya tidak disiplin menjadi disiplin, yang sebelumnya tidak bisa berpakaian rapi menjadi berseragam dengan rapi. Nah, itu tadi beberapa ruang lingkup dari psikologi pendidikan. Selanjutnya, apa saja sih teori-teori belajar dalam psikologi pendidikan? Nah, jadi terdapat beberapa teori psikologi pendidikan yang menjadi konsep dasar pelaksanaan psikologi dalam dunia pendidikan. Antara lain yang pertama ada teori behaviorisme. Menurut teori behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku. Perubahan tersebut merupakan dampak dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dapat diartikan bahwa belajar merupakan bentuk perubahan tingkah laku pada siswa dari interaksi terhadap stimulus. Seseorang dikatakan sudah belajar jika terdapat perubahan pada perilakunya. Kemudian dalam teori ini konsep yang diutamakan adalah input atau stimulus yang diberikan seperti guru mengajarkan pada siswa cara membaca. Kemudian ada output yang merupakan hasil atau respon akibat dari stimulus, seperti siswa menjadi bisa membaca walaupun masih terbata-bata. Jadi hal tersebutlah yang dikatakan belajar. Namun apabila pada outputnya siswa masih belum bisa membaca, maka proses tersebut belum dikatakan sebagai kegiatan belajar karena tidak ada hasil dari stimulus yang diberikan. Yang kedua ada operant conditioning theory. Nah, teori ini adalah tipe pembelajaran di mana perilaku dikontrol oleh konsekuensi yang bisa diperoleh. Kunci dari operant conditioning ini adalah dukungan positif dan negatif. Hukuman positif dan negatif adalah Dukungan positif adalah memberikan sesuatu yang menyenangkan pada suatu perilaku. Contohnya, guru memberikan pujian pada siswa karena telah menjawab dengan benar. Terus dukungan negatifnya adalah membuang sesuatu yang tidak menyenangkan sebagai sikap yang bisa diterima. Contohnya, di luar sangat bising sehingga menyalakan TV dengan keras membuat lebih nyaman dan mengurangi suara bising yang tidak menyenangkan. Kemudian, hukuman positif digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak menyenangkan. Contohnya, ketika ada seseorang anak yang nakal di kelas, dia menerima hukuman berdiri di depan kelas. Sedangkan hukuman negatif digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak menyenangkan dengan mengambil sesuatu yang menyenangkan. Contohnya, Kevin merusak boneka adiknya sehingga ia tidak diperbolehkan main di luar dengan temannya. Terus yang ketiga ada classical conditioning theory. Nah, teori ini merupakan dengan melibatkan pembelajaran pada perilaku baru melalui suatu proses yang berkesinambungan. Selanjutnya ada teori kognitif. Teori kognitif memfokuskan perubahan proses mental dan struktur yang menjadi sebagai hasil dari upaya memahami sekitar. Teori kognitif digunakan untuk proses pembelajaran yang sederhana seperti mengingat nomor telepon dan lainnya. Kemudian, teori kognitif memiliki 4 prinsip dasar. Yang pertama itu ada siswa aktif untuk mendapatkan pemahaman tentang pengetahuan yang diberikan. Yang kedua ada pengembangan pengetahuan tergantung terhadap apa yang sudah dipelajari. Yang ketiga belajar membangun pengalaman. Dan yang terakhir belajar merupakan perubahan struktur mental seseorang. Yang kelima ada teori koneksionisme. Teori ini dikembangkan oleh Edward L. Thorndike tahun 1878 sampai 1949 dan dikenal dengan teori stimulus respon. Menurutnya, dasar belajar merupakan asosiasi dari stimulus dan respon. Stimulus akan memberikan pesan pada panca indera lalu memberikan respon dengan perilaku. Asosiasi seperti hal tersebutlah disebut koneksi. Prinsip itulah yang disebut koneksionisme. Dan yang terakhir ada teori Gestalt. Gestalt ini merupakan teori yang menjelaskan proses persepsi melalui penataan komponen sensasi yang dimiliki hubungan atau pola menjadi kesatuan. Disimpulkan bahwa seseorang cenderung melihat sesuatu di sekitarnya sebagai kesatuan yang utuh.
Teori Gestalt menjelaskan bagaimana persepsi visual bisa terbentuk. Misalnya, ketika kita sedang melihat awan dan melihat suatu bentuk yang mirip suatu objek. Jadi itu tadi pembahasan dari saya tentang pengetahuan mengenai psikologi pendidikan. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya memohon maaf, kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.